Kemudian yang kedua, setelah kejadian ini ada di antara masyarakat banyak-banyak menggunakan YouTube dan ditemukan pada saat itu fatwa Buya Yahya pada saat itu. Beliau mengatakan menurut Imam Syafi'i memang tidak sah, kemudian menurut Imam Maliki hal itu boleh dan itu merupakan sunat membaca selawat secara fatwa itu sunat. Dan menurut beliau pada saat kita salah melakukan itu, maka pada saat itu juga kita harus bertaklid kepada imam yang membolehkan. Nah, yang kita tanyakan itu nah, tidak ada syarat-syaratnya untuk taklid, ataukah bolehkah kita taklid pada saat orang bersalah pada ketika melakukan itu, misalnya tidak membaca salawat pada saat itu. Nah, bolehkah kita langsung pada saat itu juga bertaklid? Sementara apakah ada syarat-syarat taklid itu atau tidak? Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, memiliki hanya sekedar menyampaikan amanah almarhum aman yang Tuhan waktu menjelang beliau meninggal itu dia sudah teling, kita benar wallahu alam dia sudah teling si Abdul Aziz dia tersudia kepada seluruh pengetahuan tentang singkatan-singkatan dalam Al-Quran itu. Kira-kira sekedar menyampaikan di sini dia sudah teling si Syekh Abdul Aziz. Kemudian ini ketua nang alif lam mim apa maknanya? Nah, maknanya itu ada 10 macam bisa memiliki sekedar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin Arab sebut 12 syarat bertaklid. 12 syarat bertaklid. Yang paling utama adalah apabila betul-betul darurat. Apabila tetap berpegang terhadap mazhab Syafi'i misalnya. Misal tentang mazhab Syafi'i, asal tebu kelenturan kencendengan nina batal sholat, batal wudu. Sementara arah ibadah isi memang mensyaratkan salah satu syarat wajib dalam keadaan suci daripada hadas. Salah tawaf umpama. Tawaf kan wajib dengan penembik sampai penutup, selesai tawaf tetap dalam keadaan suci. Nah, adapun untuk menghindar daripada masyakkah, maka bertaklid tipe mazhab Maliki isi menganggap batal wudu dengan sebab bersentuhan kence dengan nina. Nah, untuk sah taklidnya wajib tak ikutin endah cara wuduknya Imam Maliki. Ialah dengan cara ente Imam Syafi'i kan sekedar golam otak. Lah ya jadi besok bulu. Besok pandi artinya. Jadi berarti selaput harus basah. Kemudian waktu untuk pelaksanakan selaput anggota wuduk harus dalak osok berantar desi mandi. Sedangkan Imam Syafi'i kan yang penting terlilik wah rata selaputnya kena si ai wasah wuduk. Dakan di seperti dalak. Kemudian golam telu biji rambut wasah. Nah, cara wuduk daripada Imam Malik inilah ya sih guna yang sehingga bare lamun terkelenturan kejadian ini di saat tawaf, maka ndek batal wuduk teh bau lanjutan langsung tawaf teh. Lagu ente milih misalnya bak dia tawaf wuduk itu mana? Karena apa sebenarnya menurut Imam Syafi'i batal walaupun secara dalak maksudnya. Nah, ini termasuk salah satu daripada 12 syarat dan bertaklid marasi tersebut di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Jadi apabila terjadi kasus marasi baru memang maka wajib tiada Jumat nih sampai 3 kali terjadi di beberapa tempat. Sampai 3 kali nih khatib baca khutbah 3 kali sampai Jumat karena masih waktu kan, masih waktu zuhur. Masih waktu zuhur. Karena ngone kan waktu zuhur dengan jam ya 12:04 lah. Cara mangkin ini 12:04 sore sampai jam 3:30. Ente
Jumat 10 kali doang boleh. Jadi karena ia masih ada waktu, maka wajiblah iadah sesuai kancah ajar Imam Syafi'i. Bertaklid, misalnya kan dia selapu tahu bertaklid jamaah. Bertaklid. Jadi harus wajib iadah selapu jamaah. Namun dia ya paling tidak ia salat zuhur. Salat zuhur. Nah, kemudian memang beberapa ayat dalam Al-Quran, terutama sekali Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, adalah ini jadi kepanjangan isi para ulama-ulama tasawuf atau hakikat. Misalnya Alif Lam Mim, Alif Hamzah Allah, Lam Nun Latif, Mim Nun Majid, ada semaranya Allah, Lam Nun Jibril, Mim Muhammad, macam-macam lah. Macam-macam. Karena ini merupakan ayat mutasyabihat harfi, hanya Allah siwikan tentang hakikat makna daripada mutasyabihat harfi. Adapun manusia biasa maratan itu adalah dengan beng penau Allah Taala lamunara beng penau berarti penau dengan Allah. Kemudian banyak alif lam ra termasuk kaf ha in shad. Misalnya kafno ya jadi lamun Kiai Gapur Lamongan mewiridkan kaf ha in shad dibaca selikur kali sebelum tidur. Kaf ha in shad, 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 kaf ha ya 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 in shad selikur kali. Terus lanjutan si doa, Allahumma bi kafi kifayatika ikfini waqfish al khalqa sarrama min syarri ma khalaq. Abi haqqi hidayatika idini wadinil khalqa wadil khalqa ajmain. Kemudian bi haqqi ya yumnika yamini wal khalqa kulli. Kemudian abi aini inayatika aini wal halqa ajmain. Kemudian bihaqqi sadisul hika aslihni wal halqa ajmain. Bihaqqi Pak Sailin tawilin saluhin salin. Ini wirid daripada Kiai Gapur. Sakhir liyal jinna wal insa. Sakhir liyal jinna wal insa. Terus kemudian ya man kanat iradatuhu bainal kaf wan nun kawin bainal kaf wan nun. Wirid daripada Kiai Gapur Lamongan. Jadi Kiai Gapur ini termasuk kiai sangat-sangat kaya. Paran Yusuf Mansur paran sugih dinara apa-apaan terbanding ke Kiai Gapur. Lamun Kiai Gapur no dam truk doang 1000 dam truk. Mobil mewah hampir ratusan. Lagu untuk pondok wah. Di sopo waktu ya berutang 1000 dam. Ya berutang. Lagu dek man sebulan. Ya sina bau selesai yang si bayar dam si 1000. Kak guna yang untuk hampir 24 jam kan muter terus nganu barang. Nah, jadi memang para ahli hakikat banyak isi memberikan kepanjangan masing-masing daripada ayat-ayat mutasyabihat harfi. Nah, termasuk misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala kalimat amala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan itu merupakan singkatan. Adalah adun. Adun itu artinya anggota. Mim itu adalah makol, ucapan. Lam itu lubun, hati. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik keterampilan anggotanya, kemudian kepasihan ucapannya, dan kebersihan hatinya, ada daripada amala. Sehingga dengan arahnya kehidupan dan kematian sepihak Allah Ta'ala adalah untuk menguji
bahwa anggota itu semakin terampil untuk berbuat bagus, orang kata semakin bagus untuk menyampaikan kalimat-kalimat, kemudian hati pun semakin bersih. Karena ia kan kisah daripada Abu Zar Al-Ghifari, lewat waktu meninggal Fatimah. Fatimah nu meninggal dalam usia muda, meninggal Fatimah. Kau belik lah bijana yang di lembah jenazah daripada Fatimah si Abu Zar Al-Ghifari. Ali bin Abi Talib le kanan julu, Abu Zar Al-Ghifari le kiri julu, Hasan le Sayyidina Hasan le kiri apa kanan, kemudian Husain le kiri. Kata empat leman. Dia mana sampai Abu Zar Al-Ghifari menghitap kubur. Ya kabru, hal ta'rifi man ji'na ilaik. Kubur, tahu me? Saya si joanku kamu ni. Huwa hiya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaujatu Ali al-Murtada wa Ummul Hasan wal Husain. Kubur, tahu me si datang aku ni? Fatimah bijan Rasulullah. Kemudian sebinian daripada Ali bin Abi Thalib. Inan daripada Hasan Husain. Terjawab si kubur no. Ya man ja'ani bihadil maitatin lastu maudi'al nasabi wal hasabin la yanju minni illa man kana yaduhu sakhiyan wa lisanuhu pasihan wa kalbuhu nakiyan. Dengan si datangan tiba aku sopo jenazah. Ingat, aku nendek ku tahu, jadi tahu dengan isi berbangga-bangga karena keturunan, kebangsaan. Lagu aku ni adalah ndek nebau dengan selamat kecuali dengan isi imana dermawan. Nah, ini merupakan wakil daripada anggota seluruh awak terampil. Walisanuhu pasihan. Kemudian biwehna pasih. Wakal buhu nakian, dan si bersih hati ni. Nano ya si selamat dengan aku ni. Selamat. Ya bahasan daripada kubur ni terkicanin taumuni insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai salah contoh si buruk adalah kalimat amala adalah sebenarnya merupakan singkatan daripada aduun, kemudian makalun dan lubun. Ahsanu amalan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang tanya berkaitan dengan seorang muslim mungkin tanah memperlakukan mungkin hukumnya. Andaikan ada seorang yang muslim ini punya keluarga, ada keluarga orang-orang Hindu ataupun orang kafir ataupun di luar agama Islam. Sementara syarat utama untuk karena pernah terjadi nanti pada suatu tempat nanti apakah dengan Islam ini tidakkah masuk dalam kategori murtad kata to kafir kata to munde ini. Nah, salah satu cara untuk baun sedut si aran bangkin Sumatera ini adalah salah satu anggota keluarga Islam no harus nemilu lah ikut di dalam masalah ngedutnya niki. Nah niki syarat kan, sehingga ya pun terbangga si aran ayat tentang batu niki. Nah kira-kira si yang terlibat dalam masalah niki mungkin kira-kira hukumnya dengan si Hindu di dalam pembakaran. Nah, karena ia keluarga orang kafir, artinya orang Islam namun ikut di dalam masalah marah mungkin jadi yang perlu yang disampaikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Laik waktu meninggal Abu Talib, maka bijan beliau adalah Ali bin Abi Talib lunas izin Rasulullah SAW untuk menghadiri pemakaman Abu Talib. Lalu Rasulullah memang dia hadir.
Maka Ali bin Abi Thalib keizinan si Rasulullah untuk hadir. Lagu la takum alaihi bidu'a. Dendik doa yang silakan hadir. Silakan hadir. Dendik doa yang. Berarti kehadirannya hanya sekedar marasi bro. Misal lamun dek lengkap selapuk keluarga, dek dengan terbakar wah jenazah ni. Maka termasuklah keluarganya siwah Islam. Sedek man hadir keluarga Islam ni, padahal misal dia milih hadir karena wah di luar agama. Nah, negeri dek hadir, dek milih terbakar. Lamun dek terbakar berarti akan terjadi pencemaran lingkungan dengan bunuh si mengingat misalnya. Maka hadirlah dia. Kehadirannya lah ya secara zahir doang. Secara zahir doang. Kezahiran ini adalah niat. Nah, adapun apabila kembali kepada apakah termasuk ia murtad bil fi'li dengan sebab kehadiran itu atau tidak. Nah, memang dalam terpandang secara zahirnya memang seolah-olah murtad bil fi'li. Lagu lantaran arak niat di mana sebelum darurat, maka mau tidak mau hadir. Maka kedaruratan lelahnya tubihul mahzurat, menyebabkan sifat nasi gentek lain menjadi dengan murtadno akan terhapus dengan sebab darurat. Nah, marantan kehadiran Ali bin Abi Thalib di saat dengan toa dan meninggal dunia. Lagu berkaitan ke Ali bin Abi Thalib, era gen syafaat si Rasulullah. Akan ngutil Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunas ante Abu Talib ni te kicanin Allah Subhanahu wa taala sebab dia nuah gawe kelengian Abu Talib. Dia nuah gawe kelengian. Cuma dia zahiran keimanan si Abu Talib lantaran untuk keselamatan ia sendiri, sebab di waktu nasi tertuntun si Rasulullah SAW, Abu Jahal timpal Abu Lahab le mudin Rasulullah makinjep bang. Negeri anu langsung tebok Abu Talib isi kelewang si Abu Jahal Abu Lahab. Nah, yang daripada akan menimbulkan fitnah, dia zahiran mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ialah alasannya Rasulullah akan dengan syafaat akan Ali Abu Talib dengan Allah Subhanahu wa taala anden temang neraka. Sebab marah sebruk dia gawe kejahatan Abu Talib dengan masih cuma dia zahiran diri sebagai mukmin. Bahkan ia sampai bersumpah lau an wada'u syamsa setelah bersumpah Rasulullah SAW la menuju anak lanjutan perjuangan apapun terjadi laun aku jadi palang pintu. Elmegen sangsara aku mati ibjulu. Cuayan sudah bela Rasulullah. Nah, pembelaan Rasulullah ini tentu dengan sebab ya cinta oleh Rasulullah SAW, maka ialah menjadi alasan Rasulullah dengan ya ampun. Lagu maka tegur. Di waktu Rasulullah SAW mengatakan sastagfirulaka rabbi. Lalu dengan tidak ampun maka Allah Ta'ala pun menegur. Ma alal nabi wal mu'minina ayyastagfiru lil musyrikina walau kanu uli kurban. Denara manfaatnya nabi ataupun mukmin dengan ampun tipak dengan musyrikin, sekalipun musyrikin keluarga rapat. Manik dasida Allah. Nah, ini secara zahir mana ayat Al-Quran. Lagu tetap Rasulullah akan minta syafaat dengan Ali Abu Talib kalim Abu Talib syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tamang neraka. Nah, berarti ya karena Allah cinta terhadap Rasulullah, mau tidak mau Abu Talib selamat heran. Karena malah sebruk ya banyak alasannya untuk menyelamatkan Abu Talib.